Selamat siang, Bu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang di hari ini? Selamat siang juga, Ibu. Ada apa ya? Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya lihat sepertinya ada yang sedang Ibu pikirkan. Tidak bersemangat. Iya, Bu. Mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa, Bu. Begini, Bu. Saya ingin bercerita tentang masalah yang sedang saya hadapi. Apakah Ibu Elsa bisa membantu saya? Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalah apa, Bu? Coba Ibu ceritakan. Apa yang sedang Ibu rasakan? Mungkin saya bisa membantu. Apakah Ibu masih ingat beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas? Nah, saat itu saya mendapatkan teguran dari pengawas. Bagaimana bisa, Bu? Apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Pengawas mengkritik tentang proses belajar mengajar saya yang di kelas. Proses belajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik sampai Ibu kena tegur? Boleh saya tahu, Bu? Pengawas merasa tidak puas karena saya mengajar tidak sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada RPP yang sudah saya buat. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Memangnya Ibu tidak memahami RPP yang Ibu buat? Mengapa membuat langkah-langkah pada RPP sementara Ibu tidak memahaminya? Sejujurnya sudah saya sampaikan kepada beliau bahwa saya mengambil RPP dari internet dan tanpa membacanya terlebih dahulu, langsung saya pakai untuk tampil di supervisi keesokan harinya. Saya pikir itu lebih mudah, simpel, dan tidak menjadi masalah. Oh, begitu permasalahannya. Kalau itu saya tanya ke Ibu. Bagaimana selama ini proses belajar mengajar yang Ibu lakukan? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya mengambil RPP di internet tanpa mempelajari terlebih dahulu, dan saya juga tidak mempersiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan RPP yang sudah saya ambil tersebut. Mengapa Ibu tidak berusaha membuat RPP sendiri, Bu? Menurut saya, kesesuaian proses pembelajaran dengan RPP tidak terlalu penting. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran dan materi esensial itu yang penting karena proses pembelajaran yang menyenangkan dan membangkitkan motivasi anak yang sangat perlu, sehingga pembelajaran berjalan lebih baik. Lalu, bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar tidak sesuai dengan RPP? Apakah tujuan pembelajaran Ibu sudah tercapai? Oh iya ya, Bu. Kenapa saya tidak berpikir sampai ke sana? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah, Bu, pentingnya menyesuaikan proses pembelajaran dengan RPP yang Ibu rancang agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Iya ya, Bu. Saya paham sekarang. Setelah Ibu bercerita, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Sudah mulai lega, Bu. Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah selalu kepikiran dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai, Bu. Lalu, apa yang membuat Ibu tidak nyaman selama ini? Hmm, hal yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena ibu pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Nah, saya takut akan menjadi masalah di kemudian hari. Jadi, yang dapat saya simpulkan,
Yang membuat Ibu tidak merasa nyaman adalah saat supervisi berlangsung, Ibu tidak melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP. Dan ketika pengawas mengingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal tersebut membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Ya, Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah atau tidak ya, Bu? kalau menurut saya, untuk masalah ini, Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, Ibu harus menjelaskan masalah dengan yang terjadi dan dengan sebenarnya. Dan beliau pasti akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat Ibu dalam belajar. Mudah-mudahan ya, Bu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apakah rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi dari permasalahan ini. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan menemui pengawas dan meminta maaf kepada beliau terkait proses belajar ke depannya. Saya akan merancang RPP sendiri dan disesuaikan dengan proses pembelajaran. Setelah itu, saya meminta saran pengawas bagaimana menjalankan proses belajar dengan baik. Saya setuju dengan langkah yang Ibu ambil. Syukurlah, saya sudah mulai lega sekali, Bu. Jujur, bahwa saya takut sekali mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi berurusan dengan atasan. Saya takut salah langkah, Bu. Syukurlah Bu jika Ibu telah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Hmm, untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada RPP yang saya buat sendiri dan menyiapkan media pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah saya rancang. Lalu, dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Masih dalam pikiran saya sih, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru mata pelajaran yang serumpun dengan saya. Jadi kami sama-sama bisa saling mengingatkan. Wah, ide yang sangat bagus sekali Bu. Semoga dapat segera yang terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dirantui rasa bersalah. Amin, mudah-mudahan ya Bu. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya. Ibu telah mendengarkan curahan hati saya. Sekarang saya sudah merasa lega. Semoga nanti kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk semua siswa. Amin. Amin. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia ya Bu. Sama-sama. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.